Betul, Pak. Dari nota selesai tidak setuju, gunakan hak Anda punya oposisi. Konferensi Daerah PDIP secara resmi telah menetapkan Rahmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDIP NTB periode 2025-2030. Terpilihnya Rahmat Hidayat sebelumnya telah melalui rangkaian pertimbangan hingga psikotes yang dilakukan oleh DPP PDIP, serta berdasarkan keputusan rapat pleno DPD PDIP NTB yang diikuti seluruh DPC dan TAC PDIP di NTB. Ketua DPD PDIP NTB terpilih, Rahmat Hidayat, menegaskan para kader PDIP NTB untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dia juga menegaskan PDIP bukan partai oposisi, melainkan partai yang berdiri dan bersuara demi kemajuan bangsa dan daerah. PDIP, katanya, harus menjadi partai yang punya sikap korektif dan juga konstruktif. Artinya, partai PDIP harus menjadi partai politik yang berfokus pada upaya memperbaiki kesalahan, masalah, atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem pemerintahan atau kebijakan yang ada. Sebelumnya, Rahmat juga mengingatkan kader partai agar jangan terlibat dalam kasus apapun, utamanya pada kasus pokir siluman yang kini menjangkiti DPRD NTB. Rahmat menegaskan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus pokir siluman DPRD NTB. Dia juga menegaskan kader partai PDIP diminta untuk terlibat aktif mengawal kasus pokir siluman DPRD NTB ini. Solutif dalam membangun daerah. Kenapa harus saya lakukan seperti itu? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jadi karena jangan ditukar dirinya dengan uang, jangan dia barter dengan materi, tapi barterlah dirinya dengan rakyat, kepentingan rakyat. Itu maksudnya itu. Dan kita ini bukan adalah sebagai partai oposisi. Nah, ada oposisi itu nggak ada. Partai oposisi itu nggak ada. Kita bersama-sama membangun daerah, membangun negara ini. Tapi jika ada yang baik, kita harus dukung. Tapi yang jelek, kita koreksi. Betul nggak? Aja. Repot. Sekarang di NTB ini apa yang terjadi? Becek kan? Maka PDI korektif, konstruktif. Dan benar kan menjadi persoalan? Nah itu tidak boleh. Buat saya, sekian tahun saya memimpin partai ini, inilah yang saya tanamkan kepada seluruh kader partai. Ya kalau ada yang kena ya untuk rasa mereka pribadi. Ya. Itu aja. Pengawalan yang dimaksud untuk dalam hal bansos, pokir siluman ini seperti apa yang diharapkan kepada kader-kader ini, Pak? Ya. Kalau pokir itu kan ada aturannya. Ya. Berapa dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi. Si ini dapat sekian, ini dapat sekian. Yang ngerjakan siapa? Kadang-kadang dia ngerjakan dirinya. Itu kan tidak boleh. Nah, sekarang ketegasan kita juga kalau ada kader yang ternyata terlibat dalam pokir ini apa? Oh, saya pecat. Kalau saya tidak ada cerita. Begitu dia tersangka, saya pecat. Jangan baik-baik omongan saya. Ya, nggak ada cerita. Dari awal saya ngomong, saya menjadi anggota DPR ini sejak Orde Baru loh ya. Sejak Orde Baru. Masih ada fraksi ABRI. Dan minta nota itu bukan sekarang saya lakukan. Dulu ketika saya menjadi pimpinan DPR provinsi pun saya turun ke bawah menyatakan minta nota terhadap sebuah anggaran APBD itu. Artinya nggak ada ampun ya? Nggak ada ampun. Nggak ada terlibat dalam. Berarti dia tidak taat. Tidak taat aturan partai. Ya. Pak, permintaan untuk dibawa ke Kejagung soal ini gimana? Tadi permintaan untuk dibawa ke Kejagung untuk kasus pokir. Kejagung. Semua dibawa kemana saja, ke KPK, kemana itu urusan mereka. Dan saya mendukung apa yang dilakukan oleh Najamuddin. Tapi baik-baik.
Ya, karena apa yang dilakukan Najamuddin itu adalah pembelajaran bukan saja siapa-siapa, kepada kita semua, tidak saja anggota DPR. Tadi meminta ke Pak Andreas untuk meneruskan kasus ini. Oh iya, saya akan minta. Di Kejagung juga, saya punya saudara juga. Di Kejagung itu nanti saya minta. Jadi masalah pembakaran kantor DPRD. Kenapa DPR itu dibakar? Ya, pikiran saya, pikiran intelijen saya, pikiran politik saya. Kan saya ini lama jadi anggota DPR. Sejak zaman Orde Baru. Orang NTB ini orang baik-baik, orang polos, ya, masyarakat baik. Tapi begitu mendengar kejadian di daerah lain, ini ada apa di NTB? Oh, di DPR sedang terjadi maling-maling di situ. Itu aja kita bakar. Bener nggak? Sekarang masuk di akalmu nggak omongan saya ini? Hah? Masuk nggak di akalmu omongan saya ini? Untuk menghilangkan bukti berarti enggak? Kenapa? Kalau pembakaran diduga untuk menghilangkan bukti. pihak yang punya urusan. Mau menghilangkan barang bukti, mau menghilangkan apa. Tapi itu buktinya bahwa masyarakat marah itu kalau ada yang begitu-begitu. Ya. Klimaks sudah itu. Tapi tadi disinggung juga kan yang pertama dibakar itu ruangan Ya ketua. faktanya kan kamu yang nulis. Kan kamu yang saya baca tulisanmu. Yang pertama dibakar ruangan ketua DPR. Dan yang melakukan fakta itu kan kamu yang ngomong, bukan saya. Apa lagi? Ayo. Pak, nyambung kasus tadi mungkin posisi PDIP dalam kasus Pokir dan BTT ini kan mau meminta Pak Andreas untuk menyambung melaporkan ke Kejagung. Apakah ini dalam kapasitas sebagai kader PDIP atau gimana, Pak? Apanya? Apa meneruskan kasus? Melaporkan, kan sudah dilaporkan oleh Najamuddin. Kita ini mendukung sikap yang itu, kita dukung. Korektif, konstruktifnya Najamuddin itu kita dukung. Kan begitu, bos. Kita kawal memang. Kan begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.